Hai guys, welcome back to Inza with Z. Karena cerita yang mendengar bagianmu masih di corner Zodiac X Zodiac, dan masih juga bersama dengan wajah-wajah yang sudah terlihat familiar ini ya. Ada Leo 1, Leo 2, dan Leo 3 sampai Leo 4. Hai guys, apa kabar kalian semua? Luar biasa. Wadah. Thank you so much guys. Sebelumnya kalian juga sudah support dengan memberikan like, memberikan komentar, dan juga share ke teman-teman yang lain jika memang ada video-video yang menarik di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia pastinya. Oke. Ya. Hari ini kita juga masih ada di Sanjuichi Coffee and Eatery. Masih ya guys. Yo ai. Wow. Inikah surga di dunia. Luar biasa. Konnichiwa. Konnichiwa. Hari ini kita ada sponsor lain nggak? Dan kita kedatangan sponsor juga lainnya. Apa tuh? Saya melihat ini dari Pontianak. Wow. Apa itu? Wow. Ciri khas Pontianak, bau-bau serikaya. Ini roti serikaya. Wow. Lihat dong. Alyong. Alyong. Ada apa dengan Alyong? Keseharian gue gak gampang gue jalanin. Ada berbagai masalah yang harus gue lewatin. Tapi di setiap suka dan duka gue selalu ada Alyong melindungi. Mantap. Apa ya? Udah mantap. Gak tau melindungi. Kesel banget. Receh banget, kesel gue. Jadi buat kalian yang lapar dan pengen makan ya, jangan lupa datang ke Pancoran Pik 2. Ada tempat makan namanya Roti Serikaya Alyong. Wow, luar biasa. Tapi kalau datang kabarin dulu, ngantri soalnya. Lagi flexing. Ay. Jangan lupa guys, datang ke Pancoran Pik dan cari roti Alyong. Alyong forever. Lebih dari sekedar naga, bro. Anjay. Luar biasa. Nah guys, sebelumnya kalau di video sebelumnya itu kita udah membahas mengenai kriteria atau apa sih yang sebenarnya dicari dari laki-laki ya? Iya. Laki-laki ke perempuan. Nah sekarang hari ini seperti kita akan kebalikannya ya, dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan dari kaum Adam Leo 2 ini ya, di sini yang sudah ada. Iya. Balas dendam. Kurang ajar. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kriteria apa sih yang sebenarnya dicari perempuan dari laki-laki. Bener gak sih? Yang salah ya? Laki-laki dari sorry. Oke. Aduh, sorry. Jadi ini kita akan bahas mengenai apa yang dicari laki-laki dari perempuan. Iya, benar. Kan kita kan minggu kemarin itu apa sih yang yang bego yang mana nih? Yang dicari perempuan oleh laki-laki. Enggak. Laki-laki oleh perempuan minggu Yang kemarin. dicari perempuan oleh Kemarin- laki-laki. Kemarin tuh apa yang dicari laki-laki? Iya, hari ini itu. Sekarang yang dicari laki-laki. Kembali. Minggu kemarin tuh laki-laki nyari apa sih di wanita? Iya. Apa yang dicari perempuan dari laki-laki? Nah sekarang wanita nyari apa di laki-laki? Begitu. Jadi guys, hari ini kita akan membahas apa yang dicari perempuan dari laki-laki. Sorry guys, udah agak malam, it's okay. So, jadi apa yang mau kalian tanyakan kepada kami? Nah, silakan. Leo 3 dan Leo 4. Jadi sebenarnya yang pertama-tama disclaimer dulu, kita bertanya bukan hanya untuk saudari Leo di sini, tapi untuk kalian juga yang memerhatikan. Dan apabila Anda semua adalah seorang wanita, boleh juga kalian sumbangkan perasaan dan pikiran kalian dalam komentar di bawah ini. Luar biasa. Betul. Langsung guys. Let's go. Oke. Lama juga. Bapak Leo Kirain. Leo 4 ini sedang berpikir riset. Oh ya. iya. Sedang riset. Jadi pertanyaan pertama dari Leo 3. Jangan jahat-jahat dong pertanyaannya. Enggak. Kita buka dari yang kalem-kalem, ntar makin lama makin dalam, makin kritis. Oh no. Terus kita coba breakdown setiap prinsip dari wanita ini. Oh no. Menarik sekali. Aduh. Pertanyaan yang pertama. Iya. Serius banget mukanya, takut gue. Kalau misalnya seorang laki-laki itu melakukan sesuatu yang di luar nalar orang-orang pada umumnya, yang kadang dibilang aneh, kadang nggak diterima, tapi itu termasuk impian dia. Yang aneh. Langsung Tapi dibayar. termasuk. Tapi Tadi katanya yang enteng dulu ya. Iya, ini langsung udah enteng, dijebloskan bro. ke dalam. ini tuh Gimana langsung kalau- ditendang gitu.
Kan kalau misalnya kriteria masing-masing punya kriteria lah ya. Maksudnya secara garis besar wanita. Apa sih yang menjadi penilaian kalian itu melihat laki-laki? Silakan Ibu Leo dulu. Kok gitu? Kriteria sebenarnya kalau kriteria itu Lebih bagaimana apa yang Cari. apa yang lu standarkan dalam melihat seorang pria? personally ya, menurut gue ya isinya sih. Isinya Isinya, Cok. Gua nggak ada duit dulu dari awal. Lo kalau lihat isi dompet, dompet gua. Bye guys, bye. Oke, baik. Guys. Jadi guys, terima kasih kalian sudah nonton video kali ini. kan gue belum selesai nih. Oh, iya. Saya bro, gimana sih lu? Bukan isi dompet penting sih. Tuh kan, oke baik. Terima kasih guys. Nah, Untuk kedua kali. ini emang wajar. Lu hidup mau pakai apa kan? realistis. Iya benar. Lo hidup pakai cinta aja tuh nggak cukup, gue. Sabar, Gitu. sabar. Belum apa-apa udah emosi. Ini ada curhatnya. Kayak Biasa aja, ntar lagi. kayak kalau lo emang perlunya cinta doang, yang uang bulanan udah habis nih, yaudah nih saya kasih cinta. Ke pasar nih mas, saya bayar pakai cinta dari suami saya. Nggak bisa kayak gitu. Realistis Masalahnya perlu lelaki duit. macam apa yang nggak bisa mengatur keuangannya sendiri? Oh, Seven. Michael, pengangguran 2021. aduh, gue sakit. Oke, carry on. Carry on. Ya itu isinya. Maksudnya mental, secara pemikirannya dia itu sih yang dilihat itu loh. Jadi kalau emang masih taraf lu mencari seorang pria itu dari fisik, dari luarnya lah, bukan dalamnya. Menurut gue sih itu nggak long term sih, gitu loh. Lu fisik itu bisa berubah. Pada saat lu tua, lu jadi kisut. Gue tau gak mau kisut cuy. Bautnya kendor. Jadi peot, jadi keriput lah. Tapi kalau isinya ya sampai tua pun ya mungkin sedikit berubah, tapi nggak banyak gitu. Karena basic value-nya udah begitu. Basic value udah begitu. Biasa. Hilda 2021. Ya udah 2021. Sorry, Leo 2 2021. Oh ya, Leo 2 2001. Cut. Tenang, ntar di bip, tenang, ntar di bip. Aduh. Oh, menarik. Berarti yang dilihat itu lebih melihat ke suatu hal yang non fisik lagi ya. Sifat salah satunya gitu ya. Iya. Kalau Ibu Leo 1 bagaimana Ibu Leo 1? Oh, iya, udah. Apa ya? Ini personally saya. Jadi kalau, ya of course. Jadi kalau misalnya gue sih sebenarnya kalau misalnya ngeliat cowok yang pertama gue lihat sih ada drive dalam diri dia sih, gitu. Susah banget ya kalau ngeliat lu tuh gak bisa serius anjir, sumpah deh. Jadi ada drive dalam diri dia gitu. Yang pertama itu karena dan punya value of life gitu, ada integritas di situ. Karena menurut gue ketika seseorang udah punya drive, udah punya niat gitu, dia berarti dia niat untuk membuat diri dia menjadi lebih baik setiap harinya, gitu. Karena dia punya value juga itu. Nah setelah itu nanti itu akan lead to maturity menurut gue sih. Jadi kedewasaan di mana si orang itu ya dia bisa beradaptasi, bisa menempatkan diri, bagaimana bersikap dia bisa tahu gitu. Misalkan dari berargumen, dari berbicara, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus mendengarkan, itu bisa terlihat dari situ. Kemudian satu lagi kayaknya about respect sih. Kalau misalnya pria itu bisa respect gua secara personal as a woman dan juga respect my family. Gitu sih kalau menurut gue. Gila dalam. Itu sih menurut Akika ya say. Menurut Ibu Leo 1. Berarti secara nggak langsung kalau secara general, itu intinya kayaknya maturity sih. Iya, bisa jadi. Maturity sih.
Karena menurut gue percuma sih kalau orang tidak ada drive dari dalam diri dia, maturity itu nggak akan terjadi. Menurut gue sih. Correct me if I'm wrong sih. Drive, what kind of drive? Waduh. Drive for apa ya? Untuk curious about life sih, untuk menjadi lebih baik gitu menurut gue. Lebih baik, curious about life. Ini banget. Curious about life ya. Berarti yang dilihat tuh bukan curious about things, tapi bukan yang kayak life tuh luas soalnya coy. Lu kalau ngomong Things kan bagian dari life. iya itu, tapi life bukan bagian dari things. Iya, itu kan satu kesatuan, bro. Life lebih besar. Nah, Bukan begitu. ini artinya dalam sekali coy. Iya, betul. Gimana? Karena menurut gue gini, ketika lu merasa ngomongnya curious about life, itu masalahnya never ending knowledge seeking. Lu ngomongnya life coy, lu bahkan sampai tua. Kayak kata orang ada yang bilang belajar. Pas dia udah dewasa dia belajar punya bini gimana cara handle. Pas dia udah berkeluarga belajar punya anak gimana rasanya. Anaknya sekolah belajar, anaknya kuliah belajar. Ngelepas anaknya yang mulai rebel. Belajar juga. Ya, terus belajar anaknya punya cucu. Yang ending-endingnya belajar nikmatin hidup sebelum dia meninggal. Yep. Karena memang gue rasa memang akan selalu belajar gak sih? Lu menjadi orang tua pun juga lu akan belajar. It's a new thing gitu. Lu married, ketika lu udah punya partner lu akan belajar. Jadi akan selalu ada something new gitu in your life. Something new. Iya. Dan dia terus ingin ingin belajar, ingin menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya gitu sih. Karena maksudnya gue mungkin orang lihatnya juga kayak ini bohong banget nih, terlalu idealis gitu. Tapi gue experience ini melihat dari bokap gue sih, gitu. Shout out Untuk om. terjadi. Shout out gitu. Jadi itu inspire banget sih menurut gue. Dan ketika orang yang sudah di level maturity itu, gue rasa udah pasti inspiring sih. Gitu. It shows. Gitu. Menurut gue ya. Mungkin aku salah. Ini menurut Leo 1. Kalau menurut saudari Leo yang satunya lagi, bagaimana pandangan Anda mengenai maturity itu juga? Apakah sama ataukah ada yang berbeda atau yang mau ditambahkan? Maturity itu kalau tadi yang gue dengar dari Jejer itu kan bagaimana cara Suka banget. Kalau maturity itu yang gue tangkap dari Ibu Leo 1 ini itu lebih dari kurang lebih cara berpikirnya dia, cara dia bersikap segala macam. Tapi terkadang bagaimana mengimplementasikannya juga gitu. Kadang-kadang ya dia mungkin bisa berpikir secara mature, tapi some part dia nggak bisa praktekin gitu loh. Maksudnya itu kayak philosopher gitu, cuma thinking about life. Jadi just thinking tapi nggak ada act-nya gitu. Tapi nggak ada act-nya gitu loh. Jadi kayak, tapi gue nggak tahu ya, itu bisa balik lagi ya, he's not mature, he or she is not mature, tapi ya they're pretending to be mature. Jadi itu cuma on their mind tapi not in their action gitu. Jadi gue nggak tahu ya apakah itu disebut dengan mature. Emang mature itu cuma di mind, tapi ya gue jadi bingung gue ngomong apa ya. Gue paham. Gue ngomong apa ini? Tahu. Maksudnya dewasa tapi as in mind aja, tapi bukan dalam tindakan gitu kan. Iya, Jadi atau enggak ini bisa dibilang tapi itu bisa dibilang mature apa karena enggak? orang dewasa aja gitu? Enggak. Apa itu they're pretending to be mature, atau emang itu konsep dewasa itu seperti itu, atau itu adalah salah satu proses menuju kedewasaan? Makanya, maksudnya menurut gue maturity ini sesuatu yang abu-abu bagi certain people sih. Karena gue setuju gue setuju kalau ada yang merasa memikirnya seperti saudari Leo. Masalahnya untuk yang versi gue, ini gue lumayan kontradik. Karena misalnya Enggak begitu. Suka banget ya lu. Karena misalnya kalau gue bilang versi gue misalnya maturity itu bagian dari mindset or just on his mind misalnya. Why? Because
dari main dia bisa punya pemikiran sendiri yang even when he do stupid things atau childish things, it's also have reason gitu. Nah, bisa jadi justru when we try to break it down, apa alasannya, motifnya apa? Ternyata you find something like maturity idea inside this stupid things gitu, stupid behavior misalnya. Kok kita jadi menyanggah, bro? Enggak. Kan kita nanya pendapat mereka. Enggak, ini justru gue coba breakdown. Oh, oke. Jadi pertanyaannya tuh Ryan bukan PG. Oh, Ryan. Oke. Kalau gitu gue yang nanya PG nih. Nah, ya udah. Lagi serius loh, lagi Lanjut. Lagi serius. Mungkin ada yang mau ditambahkan kan? Nggak, kayak contohnya, soalnya gue pernah nginget, gue lupa di mana. Oh, ada yang pernah nonton Zombieland. Enggak, gue nggak nonton. Gue doang cuy. Gila lu. Bestie forever. Buat yang kalian nonton Zombieland pasti kalian lumayan relate nih. Sebenarnya ada banyak, cuma salah satunya Zombieland itu. Dia pernah ngomong di rules nomor berapa di masa-masa depresi frustasi lagi serba ngedown banyak zombie dan lain-lain. Dia bilang enjoy little things. Nomor 7 itu, bro. Rules number 7. Enjoy every little things. Ya. Nah, itu enjoy every little Sorry, gue things. movie freak. Terus kalau ini kisah yang A nih. Terus kisah yang B, gue ingat waktu gue kecil, gue pernah main center-centeran di tengah jalan dekat rumahan pas mati lampu gitu. Gue mau nginjek senternya. Itu konyol loh. Jadi lu manusia atau Tapi little things gitu kan. Iya. You find fun from these little things. Nah, sekarang coba kalau kita kaitin hal-hal ini yang tadi A sama B ini, itu kita jadiin ini sebuah pemikiran dalam kita langsung berasa kayak hal-hal yang konyol kecil itu lumayan jadi cure sih buat stres gue gitu kayaknya. Nah, itu maksud gue. Jadi lu stres kerja atau Sanjuichi ini yang kafe rame ini, misalnya kan rame kan pusing, stres, capek tuh pasti ada human. Memang. Nah, Cuma gue nggak kayak lu. Wah, ya. Balik lagi itu kan balik lagi tiap orang punya itu kan udah ngomongin self healing lah ya. nggak, ini masalahnya ngomongin soal coping mechanism. Ini lebih dalam Coping lagi. mechanism. Iya, betul. Coping Kita mechanism. breakdown terus gak habis-habis. Ya itu akan lanjut di episode selanjutnya. Anjir. Iya kan? Ya, jadi masalahnya kita ngelihat orang ini yang kita misal di dalam versi gue ngeliat orang ini mature, terus dia stres dan capek. Entah kenapa gue punya feeling aja gitu. Ini orang mungkin dia punya suatu cara tertentu buat ngelepas stres dia dengan melakukan sesuatu yang kadang bisa jadi childish di mata gua, tapi ternyata di mata lain. Oh, mungkin definisinya mature itu bukan masalah dari behavior atau dari sikap atau dari apapun yang lu lakukan, tapi lebih ke arah lu cukup mature kalau lu bisa menyelesaikan masalah. Ini versi gua. Iya, balik lagi itu kan banyak versi. Untuk mengurangi konflik ya. Versi masih Koin dua sisi. Yo ay. Ini bukan koin, jadi sisinya banyak. Iya, tapi kan ada yang bilang, Dadu. Kayak Dadu. lu makin banyak masalah membuat lu makin dewasa. Berarti kan yang bikin jadi standarisasi dari kata dewasa atau mature itu dari seberapa komplekskah lu bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, ini yang gue suka nih. Sekarang melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Gue nggak tahu yang mana mau jawab lu. Sebenarnya bagi kalian sendiri, dewasa itu apa sih? Tadi ada yang ngomong dewasa suka karena dewasa dan lalala. Tapi sebenarnya bahkan dewasa itu luas, nah ya kan? Dan kembali lagi biar serba aman nih, itu kan perspektif. Jadi memang nggak akan ada yang sama. Betul. Gila. Karena kalau ngomongin standar seorang gentleman, bullshit namanya. Wah, ini Karena dewasa itu ini sesuatu hal yang ideal, ya kan? Dewasa itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang ideal. Keadilan, perdamaian, yang keselamatan dan lain-lain itu sesuatu yang ideal juga, men. Cewek perfect atau ideal, cewek ideal itu kriteria lagi, bro. Cowok ganteng pun ideal. Ada yang bilang coklat lucu, ada yang bilang putih cantik gitu misalnya. Ganteng kalau cowok itu ideal, itu abu-abu juga. Nah, jadi emang gak akan ada yang bener atau yang salah. Gue cuma pengen tahu, menurut kalian mature itu apa sih? Gue seneng ngomong kayak gini. Gue pengen tahu. Setiap orang soalnya pikirannya gak akan pernah ada yang sama. Gila, ini berat banget. Mature itu apa? Ya gue kira akan dibuka dengan suatu hal yang
easy gitu kan. Iya, perasaan kayaknya kita ngomongin tentang perempuan gitu ya. Iya. Tiba suddenly deep banget tentang kedewasaan. Jadi ini salah satu ciri laki-laki ya teman-teman ya. Kita suka menanya hal-hal yang dalam gitu. Lama-lama kita capek sendiri, akhirnya kita bilang, you know what, stop. Akhirnya kita kayak, oke. Terus yang cewek, gimana sih kamu udah nanya terus gak jadi gini-gini. Ya, akhirnya kita ya circle saja, running circle. Pengalaman ya. Anyway, lanjut. Wah, ini gue sampai bingung juga loh jawabnya. Apa lu mau jawab duluan? Iya sih. Karena menurut gue kalau dewasa itu luas banget. Yes, itu yang gue suka. Gue pengen tahu tes kalian kayak seperti apa. Dewasa itu luas banget. Lu mau apa nih, dewasa secara fisik atau dewasa secara mental? Oh, kalau nggak gini. Karena kata dewasa itu tuh bisa lu pakai di berbagai macam hal gitu loh. Lu dewasa secara fisik, dewasa secara mental, dewasa secara pemikiran. Itu tuh ada banyak gitu loh. Jadi dewasa aja tuh udah luas banget. Yeah. Dan itu masih punya kamar-kamar lagi gitu loh. Makanya. Jadi kayak lu mau definisin apa? Paling dari hal yang paling besar gue bilang dewasa yang ideal menurut lu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan lu sebagai punya pasangan yang seperti apa. Oke. Pasangan, that's it. Gue gak ngomong soal atlet, Kobe Bryant, James Brown, atau Michael Jackson, Tupac. Kalau gue percaya gak ada yang ideal di dunia ini. Terus, jadi kalau dewasa itu adalah ideal yang kayak tadi lu bilang, gak ada tuh. Kadang-kadang kita menjadi dewasa, kayak tadi saudara Leo 4 bilang kan, dewasa itu dari banyak masalah. Tapi kan terkadang bagaimana cara lu menghadapinya. Terkadang lu punya masalah. Yang tadi yang coping mechanism, lu ada fight or flight gitu. Lu fight, lu learn, you grow. Ya lu menjadi dewasa. Lu flight, ya lu still grown up, lu still dewasa, tapi lu nggak belajar apa-apa gitu loh. Secara konteks ya emang lu, iya nih gue pernah punya masalah kayak gini, tapi gue choose untuk kabur. Dan itu kan menjadi sesuatu hal yang kurang baik, menjadi bukan sesuatu poin menjadi ideal gitu. Jadi kayak terkadang dewasa itu nggak ideal juga gitu loh. Kita bisa salah, kita bisa bener. Depends lagi. Gitu, depends lagi gitu loh. maksudnya kalau udah iya. Karena kenapa gue bilang ini menarik? Nggak ngomongin soal pertanyaan gue ini sebenarnya salah atau bener ya. Kenapa gue bilang ini menarik? Karena ini ngomongin kriteria dewasa tuh ada unsur kriteria juga di situ soalnya. Gitu. Ada yang bilang kayak, sorry ya, gue nggak sebut orang. Ada yang pernah bilang dewasa itu seperti kalau cowok yang dewasa itu yang kayak Prince Charming banget, gitu loh. Bisa elegan. Pangeran berkuda putih datang menikahiku. Ya, gue nggak ngomong gitu sih. Ya kan ada kamu beberapa tapi kan. Ya, but still. But still. Tadi kita ngomong sampai kriteria. Prince Charming tadi. Iya, Prince Charming. Ada yang bilang versi Prince Charming. Prince Charming yang maksud dia nih, sejauh gue berkenal sama dia dan ngobrol yang dia sampein poinnya, itu yang bener-bener ngasih segala hal positif, affirmation atau affection gitu, cuma buat cewek yang dia suka. Paling gak enaknya gue denger, gue pribadi kurang setuju. Cuma bagi dia, yang dewasa itu kayak, lu jutek ke orang lain, nice-nya ke gue. Kalau lu suka gue. Oh, itu kriteria lu. Wah. Gue gak setuju sama orang kayak gitu. Cuma kalau memang lu kriteria kayak gitu, gue respect. Karena balik tapi gak usah main sama gue. Terus anyway. Ya udah bisa main sama gue kok. Ada yang kayak misalnya kayak gitu, lu nice ke orang yang lu suka, tapi ke yang lain gak mau nice sama sekali. Kalau bisa jangan. Terus waktu lu, keseharian lu ketika lu ada waktu senggang cuma buat si orang yang lu sayang. Itu berhubungan dengan ego gak sih? Gua gak mau ngomong betapa idiotnya orang ini, cuma gua gak mau ngomong. Dia idiot. Ini gue ngomong sampai kayak gini karena gue ceritanya gak setuju. Tapi gue respect lah. Gue gak pernah ngancurin mindset dia. Nah tapi ada yang berpikir kayak gitu. Ada juga yang berpikir kayak I give it you all gitu. Bahkan sampai kalau lu mau S2 atau dapat beasiswa yang bagus-bagus ke kuliah yang tinggi-tinggi kemana gitu, atau yang jaraknya pun bikin jauh deh gitu. Jangan kan lintas negara, domestik aja. Jadi kalau ketika orang ini bilang enggak, ya lu harusnya enggak gitu. Segitu. Nah, ada yang bilang ini nggak bener bro, ini bucin.
lu nggak ini. Tapi ada juga yang bilang, lu udah dikasihin semua hidup lu untuk orang yang lu cinta. Lu jujur sama perasaan lu sendiri, lu bagus, men. Dua nih. Dari sini aja udah kelihatan kriteria berbeda, idealnya berbeda, cowok idealnya. Masalahnya si ini bakal ngerasa si cowok yang ini mencer nih. Oh, ini pas buat gue, dia mencer banget, gue suka sama cowok kayak gini. Yang ini bakal ngerasa cowok yang ini yang mencer, ini orang cocok banget sama gue. Nah, jadi makanya sebenarnya nggak ada patokan salah atau benernya. Ini yang gue suka. Karena itu semua ya tinggal balik ke cocok-cocokan memang. orang itu lagi. Gimana dia menaruh standar dewasa itu seperti apa. Betul. Ya udah, again. Jadi dewasa menurut kalian apa gitu? Ya, setidaknya Anda sudah mengerti poin saya sekarang. Udah clear. Gue udah kenyang. Gue tinggal nunggu jawaban kalian. Kalau gue sih balik seperti yang tadi gue bilang sih, jelasin. Jadi lebih ke mentality sama behavior dia sih. Dewasa yang menurut lu adalah dewasa yang wise, secara mentality sehat, mentality sehat dan behavior. Kalau gue sih lebih di situ. Oke, gue nggak. Behaviornya itu dalam hal. Gue nggak kena. Enggak, maksudnya gue pernah. Ada terkadang kayak dulu banget sih itu kejadian gue SMA ya buat lo yang SMA. Bareng. Iya. Gue pernah. Aku tidak punya. Lo pernah gak sih kayak Gue hampir deketin cewek gitu kan, tiba-tiba dia enggak, dia langsung nolak lo. Alasannya kenapa? Lu tanya dong pasti dong. Enggak, kamu terlalu baik buat aku, gimana dong? Itu alasan yang bener-bener semua cewek lakukan ya. Oh ya? Dulu, men. Nggak, ini Ada pengalaman pribadi. Temen gue punya kepahitan, bro. Kalau kamu yang nonton ini dan kamu yang merasa bersalah, harusnya kamu minta maaf. L. Itu teman kita, cu. Ya udah lupakan. Itu cut. Sekarang dia akan kepikiran, liatin aja tuh. Teman kita. Iya, asli. Lu gak usah mikir anjir. Kan itu gua. Berarti bukan teman gue dong. Iya. Ya, berantem dulu deh. Dulu. Kita dulu aja. Semua gue. Seumuran lu. Benar itu. Iya. Kamu terlalu baik buat aku. Iya, behavior itu kan maksudnya cara dia ke diri dia kah? Lebih ke pertanyaannya ya. Gua itu tadi contoh. Pertanyaannya itu lebih ke arah behavior itu ke diri sendiri kah atau behavior ke orang lain? Kalau gue agak kurang setuju sih kalau kamu terlalu baik buat aku. Kalau gue sih lebih kayak personal, justru dari lu nya sih. Based on pengalaman juga sih gitu. Iya. Ini masalahnya. Karena sometimes nggak kayak ya lu kan cocok nggak cocok kan sebenarnya personality itu gitu. Dianya yang terlalu caring tapi justru gue yang merasa gue tidak bisa memberikan hal yang sama gitu. Jadi gue malah bilangnya gue. Ya, simpelnya pertanyaannya dipadatkan. Good boy or bad boy? Apalagi. Iya, luas banget. Itu kan pemilihan. Apa? Iya. Itu kan pilihan, bro. Itu kan udah Jawab kayak singkat aja, choose kan? your value gitu nggak sih? Menurut lu good boy itu seperti ini. Select your value. Bad boy. Good boy. Select your fighter. 5, 4, 3, 2, 1. Finish you. Jangan dong. Fatality. Aduh, bad boy atau Iya, orang di luar sana kan ada kriteria dengan berbeda-beda. bad boy ada yang bad boy or good boy. gue gak pernah melihat kayak gitu cuy. Ini pertanyaan selanjutnya gitu ya, lebih jatuhnya. Bad boy itu Iya. seperti Udah, apa? ini soalnya udah Good nggak boy nyambung itu tuh yang seperti tadi. apa? Ada yang bilang bad boy itu berarti pasti yang kayak apa istilahnya? Ini kan macam-macam juga kan, nggak cuman gue doang. Tapi ada yang bilang bad boy itu berarti orang-orang yang apa ya? Pergaulannya juga nggak benar, apa segala macam, orang-orang yang pulang malam segala macam, itu bisa dibilang bad boy juga. Kalau good boy itu pasti yang ada di rumah, tapi nggak juga, sometimes it depends, balik lagi personal sih menurut gua. Ketika lu ngobrol sama seseorang, lu baru bisa melihat dia seperti apa value of life-nya dia. Nggak bisa, itu personal pribadi satu sama lain kayak gimana sih menurut gua, nggak bisa gitu. Mau orang di rumah tiba-tiba, ya maksudnya gue juga sempat melihat banyak experience kayaknya ada kayak orang juga, di rumah dia baik, anak baik, gini-gini, tapi ternyata suatu hari tidak seperti yang dibayangkan gitu kan.
Jadi macem-macem, nggak bisa, itu personal sih menurut gue. Udah. Good boy or bad boy, you depends on ketika lu berbicara dengan orang itu. Sorry rambut gue. Ketika lu berbicara dengan orang itu. Iya, peka gue peka. Sorry. Maaf. Gitu. Nyari duit bos. Iya asli. Jadi gitu sih, saat lu baru bisa ketemu orang itu, lu berbicara, lu bisa melihat latar belakang dia, bagaimana kehidupan dia, segala macam apa yang sudah dia lalui, experience dia, baru lu bisa decide he's a good boy or he's a bad boy. Menurut gue sih kayak gitu sih. Gila, emang kalian semua para politikus jawabannya tuh nggak ada yang gitu kan? Asli. Ya udah, satu lagi dah. Aduh, gila ini berat banget gak sih, Hil? Satu lagi. Sorry, Ibu Leo 2, Mbak Leo. Mbak Le. Iya. Treat you right or treat your family right. Ya dong. Treat you right or treat your family right. Soalnya udah hubungan dengan pasangan kan. Kalau lu udah ngikutin dengan pasangan, berarti kan luas. Ini harusnya sih if you treat your family right, you will treat her right. Ada yang enggak kan? Hah? If you treat her family right, you will treat her right. Bukan kebalik. If you treat her right, you treat family right. Enggak ya? It's vice versa kan menurut Oh gue. my god, iya sih. Gila ini Vice versa ya. sulit banget. Ya paham sih gue dengan konsep misalkan lu mau married gitu kan. Lu gak hanya married dengan dia, tapi lu married with the family gitu. Paham. Tapi it's vice Ya gue versa cinta sih lebih dari menurut satu gue. orang nggak bisa sih. Udah, ini yang concern mungkin Wah kalian. gila ini dari awal udah berat banget ya. Ya, Mana asli. gimana? Ya, ringan deh. Dalam lagi. Ya, ringan. Appearance or knowledge? Knowledge lah. Ada juga. Oh nggak, aku lebih penting appearance. Iya, kan ada kayak gitu. Ya kalau kita personally knowledge. Yang penting pakaiannya branded. Kalau misalnya ibaratnya kayak appearance juga dari knowledge ya, orang juga bisa mikir kan, oh yang penting misalnya kayak tadi kan, yang penting barangnya branded. Tapi ada juga yang mikir ya sebenarnya nggak perlu gitu. Itu Iya. kan juga dari knowledge juga. Tapi orang juga bisa, bukan berarti orang yang tidak mengerti cara berpakaian ini tidak tahu bagaimana dia cara berpakaian di situasi tertentu, di kondisi tertentu. Lo ke pesta ya gue nggak mungkin dong pakai baju apa misalnya. Pakai daster gitu. Itu kan knowledge juga sebenarnya. At the right time, at the right place, when. Gitu, bro. Gimana? Itulah orang-orang Leo, guys. Sudah siap untuk mendapatkan orang Leo belum? Tapi sebenarnya orang Leo itu kan yang apa? Yang apa? Yang really concern sama penampilan gitu nggak sih, Leo? We are lion. You want to shine like a diamond. Itu ya, penampilan. We are the sun. The Simpsons, guys. The Simpsons, guys. Hari ini. Ini Bukannya kita- pakaian bukannya kita Bisa naik gitu turun. ya? Tuh. Oh, wow. Oh. A talent ya, a talent. Luar biasa. My eyes. My eyes. It's burning. Kalian harus nonton Terry Crews coy. Oh my lanjut god. lagi. No. Oh my god. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Rich or wise? Wise. Karena orang wise biasanya juga tahu cara dapat duit gimana. Mame, Yo. Ini belum jawab nih. Tadi di awalnya dia ngomongin Rich. soal dia kan? bisa dong. Bisa. Gue bilang, do you need to ask that? Karena short story gue punya temen yang bener-bener Gold digger. He's we love you. I'm in need. Sing it, honey. Oh, it's a gold digger. Karena kalau menurut gue kalau rich, kalau dia nggak wise, ya lu gold digger ya you keep digging ya it will be empty gitu loh. Lu mendingan cari yang wise lah, Kalau- yang bisa lu cari duit. Kalau terus gini sih, cuma rich dong nggak ada ininya. Siapa tahu dia Habis. kayak 7 turunan ya kan? Dan materi itu bisa habis. Oh. Dan gue sempat kayak ada dengar pernyataan gitu. Pria itu diuji ketika masalah finance time. Salah. Pria itu diuji ketika mereka memiliki segalanya. Tapi wanita diuji ketika si pria itu nggak punya apa-apa. Gimana, bro? Kenapa harus pria yang jadi subjek tesnya? Iya, makanya. Ya, I don't know deh. Berarti Oh, nggak bisa jawab. Malah seneng banget ya kalau gue nggak bisa jawab. Kalau kalian ada pendapat ngomong di komen bawah. berarti emang pria paling labil, bro. Enggak. Enggak, kalau dalam tes subjek kayak gitu kan iya. Oh, Iya sih.
Tuh, mumpung gue belum lupa. Soalnya gue bener-bener punya temen yang lagi galau gara-gara dia putus sama cowok yang punya secara harta ya. Terus dia galau, dia takut susah lagi punya cowok yang punya posisi jumlah harta yang sama atau even better. Ada, sumpah ada. Gue sampai ada yang kayak gitu. Ada temen gue yang segitu galaunya, susah punya cowok, sampai dia itu misalnya dia punya masalah dari segi badannya, dia tahu memang secara BMI nggak proporsional. Stop saying fat acceptance ya, gue udah bilang soal BMI, ya. What's up? Apapun itu berlebihan nggak baik bro. Even about obesity, oke? Air kebanyakan aja bisa tsunami. Betul. Anyway. Jadi dia nih sampai segitunya, tapi dia nggak olahraga. Dia konsumsi obat-obatan buat bikin kurus. Udah di luar saran dokter, di luar saran anak-anak nge-gym. Dia coba pakai itu daily. Sampai sekarang, even as we speak. Sampai sekarang. Padahal consciously people know if you want to get thinner atau stronger atau body goals bla bla bla, ya go out, jogging maksud gue. Jogging keluar, olahraga, nge-gym segala macam. Gitu. Kalau lu memang dia misalnya, soalnya gue kadang-kadang gue curhat dikit ya, sorry ya. Soalnya gue punya temen yang kayak bilang gimana caranya gue punya cowok tuh yang kayak kelas atas. Kelas atas kalian tahu lah ya, atas maksudnya. Lu ngomongin soal ini, ngomong ini atau apapun atau bahkan ini suka nggak suka men. Nah tapi mereka tuh berharap doang. Terus TP-TP doang ketika ada cowok keren lewat. Gitu doang. Tapi gue pernah bilang, lu kalau memang pengen punya high value relationship, high value person, harusnya you should be the one who also being a high value person gitu. Agree 100%. Agree 100%. Lu bilang lucu banget sih bis ke Habibie Ainun. Gue pengen punya cowok kayak Habibie. Lu bukan Ainun cuy masalahnya. Agree 100%. Agree 100%. Lu pengen punya cowok yang kerja keras, sedangkan lu aja nggak bisa nunjukin gimana cara kerja keras. So fucking simple thing. Stop saying sexist thing lah. Cowok harusnya begini, cewek harusnya begitu. Bener menurut gue ada isi curhat. Bener. Gue sebenarnya setuju sih. Tadi kayak pas lu ngomong gitu, gue jadi mikir juga kayak ya daripada lu, misalkan kayak lu mencari yang gold digger, kenapa lu nggak membuat diri lu untuk bisa di level itu gitu, at least menurut gue. Trying at least. Tapi masalahnya omongan gue pasti ada yang nggak setuju. Oh iya. Pasti. Gue nggak nyalain lu. Pasti nggak setuju. Gue nggak nyalain lu. Soalnya ini mindset atau standar orang. Betul. Tapi I agree. Gue cuma pengen curhat. I agree. Pengalaman pribadi. Ya dan karena gue punya circle yang kayak gitu orangnya. Even as we speak. Dan ceritanya orang yang soal susah punya cowok yang punya harta yang kayak dulu dia mantannya, sama cewek yang masih pengen kurus tapi konsumsi obatnya, ini satu circle-nya orang. Oh, oke. Gitu. Yang kerja tapi kerjanya nggak ada semangat kerja, etos kerjanya nggak ada, cuma datang main-main leha-leha nunggu sore pulang, terus bilang gue kerja sebenarnya nungguin sampai gue ketemu jodoh, terus gue mau merit. Wow. Oh, oke. Pasti ada teman kalian yang nonton yang kayak gini. Ini harsh truth sih. Iya. Ada juga Gila. nggak habis. Iya, nggak bisa ngejudge juga sih. Ya pilihan mereka itu. Hari ini kontennya ngabur guys, emang supaya kita tuh coba jadi orang kritis aja. Iya. Setuju sih. Gue udah tahu kontennya bakal kayak gini soalnya. Gue udah mengarahkan ke situ soalnya. Gue udah ngarahin ke sini. Because people should know sih. Setuju sih. Kalian ada yang tahu kenyataan ini tuh nggak bener, cuma mungkin we just trying to be comfort with a lot of things. Jadi kayak oh begitu dia ya sudah gitu. Try to speak up aja. If you love your friend, you should tell that they were wrong. Sesimpel itu kan. Iya. Gue nggak tega aja teman gue kayak gitu. Cuma kalau versi gue udah ngomong, cuma they just trying to be denial. Gitu. Gila. Terus escape things saya nangis, kalau nggak marah, ke bete, kalau nggak gue di blok, kalau nggak gue dijauhin gitu loh. Nah, jadinya toxic juga dong. Ya. Panjang lagi nih kalau udah bahas toxic. Iya, karena itu sudah mulai dari dasar pemikirannya dia. Iya sih. Iya, padahal orang bilang ya udah le. Terus
Terus padahal orang bilang ya udah Leo, lu kalau emang gak cocok sama dia gak usah temenan, ya udah nggak apa-apa gitu. Gue cuma gemes sama orang yang udah tahu salah cuma tetap ngelakuin itu gitu loh. Kenapa masih ada orang kayak gini gitu? Tapi mungkin emang itu levelnya dia segitu. Oops, I just say something true. Itu tapi atau mungkin itu balik lagi ke insecuritiesnya mereka gitu loh. Mungkin menarik coba terus ngomong. Yang dia pengen kurus karena dia merasa insecure dengan tubuhnya dia nggak pede. Dia nyari cowok yang kaya karena dia insecure akan mungkin masa depannya dia atau dia pengen punya keinginan, gue pengen punya ini, pengen punya itu, gue pengen travel kemana, kesini-sini yang butuh budget banyak. Dan mungkin pasangan gue yang ke depannya itu kalau nggak sekaya dia nggak bisa provide itu ke gue. Oh iya, nggak salah, itu nggak salah, itu benar. Kayak contohnya bahkan kalau gue nih, kalau ngomongin pasangan dan usaha digabungin jadi hal satu ya, gue tuh insecure soal gue tuh orangnya tuh ceroboh. At least contoh nih, kalau pasangan gue tuh butuh banget orang yang bisa cover gue di belakang layar. Gue suruh ke lapangan ketemu orang segala macam kerja keras gue bisa. Lu suruh gue ngitung berantakan gue. Bukuan gue akuntansi jelek. Padahal gue manajemen jurusannya misalnya. Ya, tapi ya gue bisa rumus ingat. Cuma kalau suruh cepet tuh gue tiba-tiba hilang fokus langsung. Apa tadi gimana gitu. Berarti yang cocok banget jurusan akuntansi tuh. Ya kan misalnya bukan harus akuntansi. Kelemahan gue tuh di dunia ini banyak bro. Bukan cuma akuntansi men. Tahan Mas Leo, tahan Mas Leo. Enggak, maksud gue betul, gue setuju. Kayak itu justru kan selain kata-kata insecurity itu juga justru kata-kata ngomongnya apa ya, weaknesses lah ya. Makanya dia pengen, contoh ya, suka nggak suka, kalau lu nggak punya duit atau lu kurang duit, lu pasti nggak munafik, lu butuh pasangan yang at least can cover you in every kind of thing sih. Salah satunya uang bahkan. Gitu. Jadi ya kalau lu nggak nyari uang, cowok yang kaya, sebenarnya gue juga mempertanyakan motif lu cari pasangan sih sebenarnya. Gitu loh. Jadi wajar. Cuma maksud gue bukan soal tujuan dia nyari yang seperti apa, tapi kalau ngomong, gue bingung. Cuma kalau ngomongin soal gemuk terus bilang kurus ya orang tahu olahraga tuh yang terbaik sebenarnya gitu. Iya. Tapi dia masih yang kayak gue bilang. Kenapa ini PT-nya teman gue masih konsumsi itu parah coy. Ini lo kalau bisa burmin ya. Sensor. Iya. Gue ngomong nih, lu sensor ya. Tiap hari. Lu tahu kan itu apa? Tahu. Kalau yang belum tahu nggak bisa denger ya. Lihat ekspresi teman-teman kita, cengok semua bingung. Kalau gua nggak sensor tuh itu kalian yang nonton juga puyeng sih. Tiap hari. Sehari 2 kali, sehari 3 kali. Saat itu kagak. Gua nggak bohong. Gua nggak bohong, cu. Gue udah keburu jadi temen, jadi gue kesel gitu. Gue pengen ngasih tahu, tapi gue yang kena komplain. Gitu. Jadi hasilnya kayak emang gue jadi jaga jarak, tapi reason gue bagus. Soalnya orang kayak gitu dia nggak mau denger bro. Emang kenapa? Terus dia, gue jadi lu sih, gue juga masih ngasih tahu. Gitu. Ini kita udah mulai lari dari yang soal ideal pasangan ya. Cuma at least ini kan memang poin yang bagus nih buat dibahas. Tapi gue mau lanjutin lagi nih, mungkin ya emang dia, gue bukan maksud ngebela, tapi kayak lebih dia insecurities. Tadi kan dia bilang kalau misalkan lu udah kasih tau dia malah kesel sama lu di blok, lu diapain gitu. Iya. Ya itu balik lagi sih, gimana kita kalau punya masalah, kita menghadapinya itu gimana? Fight or flight. Kalau fight ya, lu punya problem nih, gue gendut, tapi gue gemuk, bukan gendut. Gue gemuk, obesity. Ya. Mohon maaf mas. Gendut. Jangan hati. Terima kenyataan. Lu pasti bisa berubah kalau lu terima. Nah, jadi kalau lu emang mau fight ya lu olahraga yang benar, lu dengerin kata temen lu. Tapi yang gue tangkap ya dia flightnya dia ya dengan cara dia jadi toksik, dia ngeblokir lu, semua yang seharusnya positif untuk dia bentengin lah diri dia. Gitu. Itu jadi kayak coping mechanism dia ya emang flight gitu loh. Jadi emang dia itu gak ada keinginan untuk menjadi lebih baik in a good way gitu.
Dia menjadi lebih baik, iya. Jadi lebih kurus, iya gitu. Tapi not in a good way. Kesian ginjalnya bro. Iya. Nah, jadi kayak Fix, ya coy. kayak tadi kan kita ngomongin kedewasaan kan, banyak masalah ya, fight or flight. Dua-duanya kalau kita lihat ke temen lu, iya emang dia jadi lebih baik. Dia cara menanggapi masalalnya tuh udah bisa. Oh dari dia manajemen emosi segala macam jadi lebih baik gitu. Iya, dia bisa. Dia kan punya isu, dia gemuk. Dia itu goalsnya itu pengen jadi kurus. Ada dua cara nih, lu mau sehat apa yang nggak sehat gitu. Dua-duanya mencapai sih, ideal lu tuh mencapai. Goalsnya itu. Tapi prosesnya itu loh. Jadi kedewasaan ini, yang menurut gue itu prosesnya. Proses yang nggak baik itu, yang instan itu, yang dia lakukan sekarang, yang dia flight, yang dia hindar terus. Yang satu lagi adalah proses yang pendewasaan yang untuk yang bikin dia grow gitu loh. Oh iya, gue salah nih. Yang bener itu ya gue mesti lewat sehat gitu. Jadi kedewasaan itu, ya balik lagi kedewasaan ya itu proses gitu loh. Proses. Bukan hasil Menarik, akhir. menarik. Gitu loh. Jadi kayak True. kita deh dari kecil sampai kita sekarang, kita dewasa nggak? Secara mental, secara fisik. Dewasa iya. Seyogyanya begitu. Dari kita umur sekarang sampai umur 50, kita tambah dewasa nggak? Tambah dewasa. Dari segi fisik sama mental juga. Dari kita 50 sampai ajal menjemput, dewasa nggak? Dewasa juga. Karena ya itu proses sampai kita not breathing, ya kita terus berproses sih sebenarnya. Jadi menurut gue dewasa itu nggak sampai 30 udah mentok, lu udah dewasa gitu. Enggak, no. Lu sampai your every last breath gitu. Ya itu Tetap lu proses berproses terus soalnya. menjadi dewasa gitu. Tinggal apa yang lu pilih aja, balik lagi. Tinggal lu pilih Choice. gitu loh. Apakah yang lu pilih itu mendewasakan lu apa enggak? Yang lu pilih itu fight or flight. Kalau fight sih menurut gue enggak mendewasakan lu. Lu menghindar. Lu menghindar untuk tumbuh. Lu menolak untuk tumbuh istilahnya. Karena biasanya kalau untuk tumbuh itu butuh proses yang lebih berat. Biasanya gitu. Tapi gue boleh deh, gue sekalian minta masukan dari kalian. Curhat gue yang tadi. Gue sebagai temennya dia nih, yang cerita mungkin dari teori ini flight ya dia ya. Dia flight nih artinya, dia nggak mau ya gitu ya. Kalau memang dia yang katanya denial, dia akhirnya tanggapin negatif ke gue kan ceritanya masih temen dia nih, masih ada ikatan emosional. Menurut lu, gue kalau gitu oke, how can I help then how can I help? Ini simple itu. I just try to help you, but you just reject it. So, okay, what else can I help? You feel rejected or not? I feel disappointed sih. Cuma kan itu kan gue gitu ya. Yes. Cuma gue pengen nolong dia nih yang as a person yang udah denial Gimana dan caranya? but still doing blah 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 things kayak gitu. How can I help gitu loh. Soalnya gue cuma pengen asal nggak mempan, ya udah ada cara lain nggak, kasih tahu gue deh. Gue coba bantuin deh. Gue mau bayar sama lu. Gue mau tolongin. Cuma gimana gitu. Ataukah kayak kalian bilang ya udah mungkin emang nggak ini aja, nggak jodoh aja pertemanannya, emang udah nggak bagus aja, emang nggak cocok. Kalau gue bilang kayak gitu, oh lu nggak cocok nih sama dia gini-gini. Gue menyuruh lu memilih opsi flight. Lu kan punya isu nih. Lu punya isu, oh temen gue udah dikasih tahu Nggak dengar. batu nih. Nggak kena lah gitu. Gue punya isu nih gitu. Gue antara mau fight, gue dorong dia terus untuk menjadi lebih baik, atau gue fight, ya udahlah masa bodoh lah, dia juga nggak mau dengerin gue. Tapi kan masalahnya dia kalau misalkan dia terus fight, problemnya adalah dia akan makin reject you gitu kan. Sebenarnya Mungkin. udah males gitu kan. Lu ngomongnya hal yang sama, mendingan gak usah temenan sama lu gitu. Gitu kan Ya, sebenarnya. tapi itu ya balik lagi, you feel rejected or not. Kan tadi gue tanyakan, you feel rejected or not? Enggak. Nah, tapi kayak lu masih mau bantu dia kan? Kalau lu masih pengen punya rasa ada emosional, lu masih ada rasa pengen ngebantu dia dan merasa oh ini masih teman gue, mungkin nggak akan ada kepikiran kayak ya udahlah masa bodoh suka dia. Nggak ada opsi itu. Iya juga sih. Karena you still care. Kalau gue sih mungkin you care but indifferent. Gue nggak akan kayak misalkan lu nggak mau nih butuh bantuan gue teman lu, gue sahabat lu, tapi gue nggak bisa keep on saying things gitu. Kalau lu reject again and again gitu. Kalau gue mendingan gue menghindar gitu. Tapi jika ada apa-apa dengan lu, we come for your help.
Oh. Gue gitu. Karena gini, percuma Soalnya- itu kan personality orang. Lu mau diterima bantuan atau enggak? Maksudnya juga jangan kayak anak kecil. Kita udah kasih, kita coba, lu reject kita. Kita coba lagi karena kita tahu lu sahabat kita gitu. Tapi ya lu dorong kita gitu. Lu jauh deh, ya udah sekarang gue menjauh. Tapi it's not about unforgetting you loh, enggak. Karena you still our friend gitu. Gitu sih mungkin. Karena kayak ada soalnya ya antara dia teman nih gitu-gitu dan rasanya gue nggak bilang gue benar deh ya, mungkin dalam versi gue merasa gue benar walaupun orang bilang gue nggak tahu benar atau salah. Cuma gue ngelihat kenyataan ini masih terjadi sama teman gue sendiri gitu, gue tuh kayak gemes aja gitu loh. Itu salah men, tapi lu masih ngelakuin gitu loh. Paham. Gue pengen lu tuh nyampe maksud gue tuh dan pikiran gue tuh lu nyampe gitu dan lu sadar kalau lu tuh salah. Iya, Versi bahaya gue buat lu, gitu. loh. Or I hope memang sebenarnya gue yang bener, dia yang salah. Gitu loh. Paham. Gue cuma pengen teman gue jadi bener aja gitu. Karena kalau emang gue pernah berpikir kayak emang ya udah nggak bisa ya udahlah gitu serah lu. Ya udah nggak apa-apa lu kayak gitu. Nah, kalau gue versi ada beda nih. Ya udah kayak gitu nggak apa-apa, lu terserah. Tapi kalau lagi susah jangan komplain ke gue. Ntar gue malah ngomong I told you. Iya. Gitu. Tapi gue tahu di Pinsat pasti lu akan bantu. Iya tapi Iya kan? sambil komplain. Pasti. Komplain iya. Gue gak suka kenyataan Pasti. itu men. Pasti. Itu Iya sih gue oke lah gue ngebantu, gue ngebantu, tapi gue ngomel pasti, tapi gue kesel aja. Pasti. Ibarat lu break up misalnya kayak gitu kan, ninu. Kita yang kayak udah jangan gitu. Bener kan apa kata gue? Sorry nih pengalaman. Enggak, gue soalnya ya teman-teman gue mengenal Banyak teman kayak ini gitu. secara personal gitu, jadi ya Gitu. ada ya relate ada. Dari emang cinta itu abstrak Iya bro. betul sih. Belum lagi kayak misalkan masalah clingy, masalah possession. Posisi kesurupan. Sorry apa sih? Posesif tuh bahasanya apa sih? Being territorial Iya pokoknya posesif gitu. Kadang-kadang kayak hal-hal kecil. Jadi teman gue satu, dia tuh orangnya Pengen keluar gitu. sangat ekstrovert banget. Pokoknya dia kayak lu taruh di mana aja bisa beradaptasi gitu ya. Terus dia jomblo selama 10 tahun, akhirnya dia menemukan satu cewek di pacaran gitu. Tapi ceweknya ini, karena tahu kan si cowoknya ini kan punya banyak temen nih gitu. Sampai DM-nya, Instagram-nya, apa semua password-nya dia punya gitu. Dan dia seakan-akan sebagai satpamnya gitu. Dan yang menurut gue ya ini gue agak sedih sih gitu kalau dengar cerita kayak gini gitu. Jadi kadang gue nggak habis pikir aja kayak kenapa sih, bukan kan relationship itu kan based on trust ya gitu. Based on trust itu kan, jadi ya gimana lu ingin percaya gitu hal-hal kecil. Kenapa Leo? Enggak menarik. Gue tuh dari tadi ngomong emang ceritanya gue bilang gue pengen ngomong, cuma ketahan gitu. Tapi ini itu gemes sih, jadi ada orang gue kayak kadang gini nggak gitu. ngerti gitu. Tapi yang lebih keselnya lagi adalah si cowok ini nggak bisa lepas dari cewek itu. Ketika semua gini, karena permasalahannya lebih serunya gini lagi, karena teman-teman cowoknya si cowok itu sudah mulai gerah gitu. Kayak misalkan gue ngobrol sama teman cowok gue aja, dia aja juga bisa berantem gitu sama teman gue kayak gitu. Jadi itu kan udah masalah banget loh, udah sampai kayak lingkup teman cowok lu sendiri loh yang marah sama lu gitu. Semacam toxic ya. Toxic sih ya, itu ladies ya, sometimes I don't know, mungkin it's just me again, tapi gue rasa lu boleh lah memberikan sedikit freedom buat, it's based on trust teman-teman. Relationship itu trust, tapi kan ya balik lagi, it's just me guys, it's just me. But still depends on the person. But still. Depends. Depends. Mungkin itu show caringnya dia gitu kan. Betul. Affection dia seperti itu gitu. Nggak salah juga. Cara dia mencintai begitu. Cara mencintainya seperti Iya. itu. Love language-nya mungkin seperti Iya. itu. Waduh, lebih ribet lagi ini ribet. Oke. Anyway, ada lagi guys yang mau ditanyakan mungkin? Ada nggak pesan yang mau lu sampein ke kaum Adam? Pesan yang gue sampaikan ke kaum Adam. Aneh kan? Tapi coba sampein aja. Ada nggak? Contoh nih, gue nggak ngomong Adam atau Hawa, gue ngomong anak. Yo mbok, yo kamu kalau jadi anak patuh sama orang tua. Nah ini tapi Adam. Ayo.
Gila. Absurd, random, luas, betul. Luas banget, Tapi iya. itu yang gue suka di sini tuh yang kelihatan sebenarnya kualitas kalian tuh seperti apa. Bisa andai kaum Adam. Jadi- Langsung gitu. Jadi dari tadi pas kita ngobrol sejam tuh belum nyampe intinya gitu loh. Enggak, jadi sebenarnya gue Kayak kayak muji lu kenapa sih udah terima aja. iya, Untuk kaum Adam apa ya? Jangan pernah menyerah dengan mimpi kalian. Wajir! Gue suka, sumpah gue suka. Gue padahal gue lagi bingung anjir, gue gak tau mau ngomong apa. Silakan bro bertanggapan. Gue cuma pengen pegang terus gue taruh lagi, gitu. Apa Oh, ya? euforia. Kayak mic drop gitu ya. Mic drop. Ya pokoknya, I think so. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah giving up in anything, experience in your life gitu ya, karena emang jalan orang beda-beda. Dan percayalah ketika kalian kalian give it all for your life, kalian punya high value, kalian punya kepercayaan diri, itu akan terlihat untuk bagi kami kaum wanita gitu. Gue suka, endingnya rapi. Itu baru bener bro. Ya itu kan gue kasih contoh. Oh iya Inspiring siap. for us, inspiring gitu. Inspiring. Latar belakang bisa berbeda, tapi semua itu kembali ke kegigihan kalian, semangat, value Latar of belakang. life gitu. Apapun Apapun. saranya, suku, agama, ras itu segala macem, nggak masalah. Kalau kalian punya duit. Bukan gue yang bilang ya. Karena ujung-ujungnya, Gue gak ngomong cuy. Ini karena ujung-ujungnya Ujung-ujungnya. naik Mercy lebih nyaman daripada naik angkot. soalnya lebih enak nangis di Mercy ya daripada di angkot. Siapa tahu angkotnya Tesla kan. Oh, bisa. Caranya Tesla Kalau- udah masuk Bluebird. Kalau angkot aja Tesla, berarti mobil mewah apa? Bro? Juga sih. Iya juga. Nah itu ibarat seperti itu ya. Ya, Nggak udah. penting. Nih, Nggak usah. ada nggak? Apa? Ayo, saudari Leo 2. Leo 2. Ya Leo, kurang lebih Leo. sih sama sih. Yang penting tuh jangan minder. Jangan Jangan minder, apalagi kalau ceweknya lebih strong dari kalian. iya. Jangan nyerah duluan gitu loh sebelum mencoba. Lu nyoba aja belum, lu udah nyerah. Ini Gimana sih? based on personal reference. Sepertinya. Based on personal reference and Enggak, experience. karena gue orangnya emang ya balik lagi karena kan ya apa yang kita mau itu kan tercermin dari diri kita kan, dan gue tuh orangnya kan berusaha. Jadi kalau gue ngeliat orang tuh udah kayak kayak ini nggak bisa ide, ini udah nyerah duluan tuh gue kayak nggak suka gitu gue rasanya gitu loh kayak. Iya. Jadi jangan minder, jangan nyerah duluan, apalagi belum nyoba. Kalau udah nyoba nyerah ya bolehlah gitu. Tapi kalau belum nyoba udah nyerah, jangan gitu. Kalian lelaki, masa kalah sama perempuan? Kita nggak boleh kalah, bro. Kita pasti gagal. Optimis. Pesimis. Lebih dari pesimis. Oh iya, Keren. Siap. Keren. Kalau pesimis, aduh aku pasti gagal. Kalau optimis, aku pasti gagal. Ayo. Beda di ekspresi dan tone keyakinannya. Yang penting optimis, Sob. Optimis. Semangat dulu, nyesel belakangan. Nyesel Iya. belakangan. Leo 3 cabut. Terima kasih. Aduh. Oh ya, ini gue cuma bacain sekilas aja ya guys. Jadi kemarin juga ada ngobrol. Cuma di stiker doang sih. Jadi kemarin juga ada guys yang udah kasih tanggapan gitu ya. Kriteria apa sih yang diinginkan oleh perempuan dari laki-laki? Itu ada dari Karis yang pertama. Kata istri gue, setia, tidak main pukul dan nggak main perempuan. Luar. Sampai jatuh ya. Wah parah lo, wah, pegang-pegang, wah gila. Jangan macam-macam kalian. Kalian lihat kan tadi gue udah bilang lo, turunin gue. Aib parah banget. Biarkan mereka yang menilai. Terus langsung lu jangan sampai jatuh ya. Parah. Oke. Lanjut, ada dari Intan, dia bilang yang nggak sengak dan sok pinter, katanya gitu. Oh untuk laki-laki. Untuk si laki. Yang nggak sengaja dan sob itu. Terus ada dari Jessica, pekerja keras, setia, family man, cielah, katanya gitu. Wih banyak juga ya. Ada dari Cecil, setia adalah kunci. Gila.
It's the key. Setia. Of what? Iya. Of Ini white. makanya sebenarnya sih balik lagi ke value-nya mereka sih menurut gua. Ada dari Anne memiliki integritas, gigi atau hard worker dan gak baperan. Gak baperan. Terus ada juga dari Marceline, for me the most important rajin, hard worker, trustworthy, positive vibe, loves cuddles dan satu frekuensi. Gue paling suka 2 kalimat terakhir. Gue juga. Loves Satu cuddles kalimat dan terakhir. satu frekuensi. Nggak usah frekuensi, satu nggak apa-apa. Love Cuddles yang penting ya. Dasar kalian emang kaum Adam ya. Nah ini intermezzo dong, bercanda gue pakai hati. Dari lubuk hati yang paling dalam. Canda. Gue canda, pakai hati. Gak bisa sumpah. Tapi gue mau nanya satu hal Apa nih tuh? ke kaum Adam. Kalian itu lebih suka cewek semok apa kurus? What's wrong? Ini Gitu. ya, tipe sih. Kalau gue sih, gue suka yang Espanola gitar. Oh. Kalau gue, tapi kan ada yang demen cewek yang kayak K-pop, Oh. yang di Seoul. Gitu. Jennie, Lisa, terus Iya Blackpink kan. Blackpink kan. Ada apa dengan Blackpink? Enggak, ini kan Blackpink. soalnya gue suka banget sama Blackpink. Ada. Blackpink kan ya udah. But still Blackpink. But still Blackpink. Blackpink. The area. Nggak ada. Oke, itu saja tanggapannya. Thank you ya guys sudah memberikan tanggapan. Jangan bosan-bosan ya kalau nanti ada tanggapan. Jangan bosan-bosannya untuk. Kenapa ya? Oh, mau tanggapin. Nah, gue benci kalian semua. Kenapa? What's wrong? Gue nggak lihat, sorry, gue lihat di kamera. Ada Udah. Thank you guys, makasih atas perhatiannya udah nonton. Jangan lupa share, subscribe, like, comment, comment. teman-teman kalian semua. Bagaimana kalau kalian? Oke, dah.